Sebenarnya itu dalam buku KIA, ini ya bunda-bunda ya, dalam buku KIA ini sudah dijelaskan ya, sudah ada keterangannya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channelnya Mami ya. Mau sharing sedikit tentang ini mindset ibu yang baru melahirkan, tapi pengen ASINya segera keluar ya. Jadi mindset kayak gini tuh harus dirubah ya teman-teman ya. Kalau pengen ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian pengennya ketika sudah lahiran, ya, kan beberapa jam menunggu, misal 6 jam setelah dirawat gabung sudah diperbolehkan untuk menyusui bayinya ya. Berarti bunda-bunda sekalian ketika hamil ya, usia trimester 3 ya, entah itu di usia 8 bulan atau 9 bulan boleh mengkonsumsi tablet pelancar ASI. Tujuannya apa bunda-bunda sekalian? Tujuannya pada saat bunda-bunda setelah melahirkan produksi ASINya sudah lancar. Itu harapan yang pertama. Yang kedua yang perlu dirubah adalah jadi kebutuhan bayi ya, lambungnya itu masih kecil. Lambungnya seberapa? Yaitu seukuran sebuah kelereng. Jadi pun kalau bunda-bunda sekalian ASINya belum lancar dan baru sedikit, nah itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh bayinya juga belum begitu banyak. Seiring bertambahnya usia, maka lambungnya juga akan membesar atau berkembang begitu ya. Jadi kebanyakan kasus yang saya temui itu selama saya kerja di rumah sakit, ketika bayinya sudah dirawat gabung ya, itu selalu komplain, Bu ini ASINya belum keluar, bagaimana kalau disusu formula ya. Sebenarnya itu hak semua pasien ya, tapi kalau Bu Bidan menyarankan kalau bisa pada saat dirawat gabung belum usia 1 hari atau 24 jam pertama, usahakan untuk menyusui ASI ibu ya. Semakin sering, yang pertama, semakin sering disusui maka produksi ASINya akan semakin banyak ya. Terus yang kedua bunda, jangan khawatir karena bayi itu masih ada cadangan makanannya selama 24 jam pertama. Jadi misal ya, kalau bayinya dalam 24 jam pertama, yang pertama suhunya tidak panas, tidak ada kelainan, sudah BAB, sudah BAK, itu rutinlah tetap untuk menyusui ASI. Jangan dibantu susu formula dulu. Apabila dalam 24 jam pertama pada saat itu tadi ibunya belum menyusui, bayinya belum menyusui sama sekali, terus kemudian bayinya panas, belum BAB, belum BAK, silahkan bisa dibantu dengan susu formula ya. Jadi susu formula itu bukan pengganti ASI, tapi hanya sebagai penyambung begitu ya. Tapi kalau harapannya dari Bu Bidan itu biasanya ibu, bunda-bunda sekalian tetap menyusui bayinya ya. Cara menyusui yang benar sebenarnya itu dalam buku KIA, ini ya bunda-bunda ya, dalam buku KIA ini sudah dijelaskan ya, sudah ada keterangannya ya. Cuman terkadang bunda-bunda sekalian di rumah itu tidak membaca gitu ya. Kalaupun membaca ada yang belum dipahami, pada saat ada kelas ibu hamil boleh ditanyakan kepada ibu bidan begitu ya bunda-bunda ya. Saya singgung sedikit ini yang ada di buku KIA-nya ya, ini saya jelaskan sedikit agar bunda-bunda di rumah tahu dan ada persiapan ketika bagaimana kalau bayinya sudah lahir ya. Yang pertama, susui bayinya sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Artinya apa bunda ya? Sesering mungkin disusui itu harapannya produksi ASINya akan semakin banyak ya. Jadi mindsetnya itu kalau semakin ada kenyutan bayi, itu produksinya ASI akan bertambah banyak ya. Terus semau bayi, bersemau bayi berarti artinya gini ya. Ketika ASI sudah keluar, bayi sudah mau menyusu ya. Padahal sudah netek ibu selama 1 jam ya, kemudian kita taruh ya, kemudian bayinya nangis lagi ya, itu artinya boleh untuk disusukan lagi ya. Artinya apa yang dibutuhkan bayinya ya itu belum semua terpenuhi. Mungkin pada saat menyusui bayinya itu tidak semua langsung mengenyut, mengenyut biasanya kadang ada yang bayi itu cuma nempel aja tapi tidak ngenyot ya, ada yang seperti itu ya. Terus paling sedikitnya 8 kali sehari, berarti kalau bayinya itu dalam 3 jam ya tidur belum sampai netek sama sekali, harapannya segera dibangunkan ya.
Nah, ini yang kedua yang dibahas Bunda ya. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui, ya kan? Itu fungsinya untuk apa Bunda? Fungsinya yang pertama bayinya agar tidak dehidrasi, ya. Munculnya dehidrasi itu akibatnya yang pertama bayinya panas. Yang kedua bisa menimbulkan kuning pada bayi. Nah, kuning itu kalau kuningnya sudah ada beberapa kategori, kuning ringan sama kuning berat. Kuning ringan munculnya hanya di bagian area muka, ya. Kalau kuning berat itu mulai dari muka, tangan, kaki, dada, itu seluruh badan itu artinya sudah kuning berat. Apabila kuningnya tidak teratasi maka bisa menyebabkan kepanas. Kepanas bisa kalau panasnya tinggi bisa takutnya bisa kejang begitu ya. Terus yang ketiga, susui sampai payudara terasa kosong. Lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Artinya begini ya, kalau sudah netek di bagian kanan ya sudah kosong, kalau dipegang itu biasanya sudah lembek, tidak yang keras, silakan ganti posisi ke yang sebelah kiri. Takutnya apa Bunda? Jadi takutnya itu kalau neteknya hanya sebelah, otomatis yang sebelahnya harus dipompa. Kalau tidak dipompa, takutnya ada bendungan payudara. Bendungan payudara kemudian akan menjadi abses. Abses itu takutnya Bunda infeksi pada ibunya, bisa menyebabkan panas pada ibunya, begitu ya. Terus yang keempat, bila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih penuh atau kencang, perlu dikosongkan. Ini yang saya jelaskan tadi ya, perlu dikosongkan. Artinya kalau sudah menyusui dan bayinya sudah merasa cukup, tapi payudaranya bunda-bunda sekalian masih penuh, masih terasa keras, silakan untuk diperas begitu ya. Jadi jangan khawatir Bunda ya, kalau ada kelas ibu hamil, ada yang kurang paham, silakan ditanyakan pada saat ada kelas ibu hamil begitu ya. Jadi bunda-bunda sekalian harapannya ketika bayinya lahir jadi mindsetnya harus dirubah, bukan berarti kalau bayinya sudah lahir otomatis ASIku harus keluar ya. Jadi ada tahapannya. ASI yang pertama itu keluarnya ASI kolostrum, yaitu di usia 1 sampai 3 hari. Nah, yang selanjutnya nanti berubah ke ASI transisi. Nah, ASI transisi itu yang warnanya baru putih Bunda. Ada yang beranggapan ASI pertama yang warna kuning itu bukan ASI, itu harus dibuang. Nah, itu salah ya. Yang bagus itu adalah ASI kolostrum pertama kali yang keluar pada saat ibu melahirkan ya. Itu namanya ASI kolostrum, itu bagus untuk antibodi pada bayi baru lahir ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan tulis di kolom komentar, atau mau sharing-sharing silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.